Suara Grasi FM, The Sound of Life. Tuhan adalah gunung batu. Shalom, selamat malam kaulah muda Gracia. Di malam hari ini di program Talk and Trend edisi hari Jumat malam tanggal 14 Agustus 2026, ada Bram yang menemani di program Talk and Trend sampai jam 9 malam. Dan sudah ada teman-teman atau bisa dibilang bintang tamu spesial malam hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Masih malu-malu dikit gak apa-apa. Iya, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini ya teman-teman sampai jam 9 malam tentang sesuatu yang mungkin relate sama kehidupannya teman-teman atau mungkin sama kehidupan kaula muda Gracia yang ada di rumah ya. Tapi sebelumnya mungkin kita mau kenalan dulu ada dari siapa aja nih di malam hari ini. Mungkin nama, terus habis itu di gereja ikut pelayanan. Ikut semuanya. Oke, nanti mungkin pelayanannya apa sama hobinya apa nih gitu ya. Salah satu aja deh pelayanannya. Hobinya salah satu juga. Kalau lebih dari 3 boleh pilih salah satu yang paling kayaknya ini kayaknya menyentuh aku banget gitu. Kayak lebih dari 3 sih. Oke. Boleh salah satu aja ya biar gak kebanyakan. Siapa dulu nih mau perkenalannya? Ya udah dari saya deh. Boleh. Kayak pasrah banget ya. Saya tengah soalnya. Oke, baiklah. Perkenalkan ya, nama saya dari Surnal Stefanus. Saya ini kelas 12 sekarang. Oke. Nah, pelayanan saya di gereja saya pertama kali itu saya pelayanan musik di bagian gitar. Oh, oke. Ya. Sama hobinya apa nih? Hobiku main gitar. Oh, hobinya main Ya, gitar. Oke. makanya. Berarti biasa dipanggil siapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya dipanggil Ronald aja. Ronald aja. Ya. Ronald aja ada ajanya. Enggak usah. Ronald. Oke, Ronald. Selanjutnya siapa dulu nih? Boleh sebelah saya. Tunjuk-tunjukkan. Kalau saya namanya Evgenia Riramani. Dipanggilnya biasa siapa nih? Evi atau If juga boleh. Oh, Evi atau If. Pilihnya Evi atau If? Sama saya. Pilihnya siapa nih? Biar enak aja gitu. Eve, oke, baiklah. If, oke. Oke, lalu pelayanan di gereja kalau boleh tahu apa nih, If? Sebagai penari tamborin. Oh, oke. Sama hobinya apa nih kalau boleh tahu? Kalau hobi itu ada banyak, tapi kalau paling dominan itu kayaknya gambar. Oh, gambar. Apa kita challenge dia selama 1 jam suruh gambar kita sekian ya? Saya sepakat. Oke deh, ya. Ada Ronald, ada Eve. Bener ya Ronald? Iya, Ronald. Iya, Ronald, ada Eve, sama satu lagi siapa nih namanya? Nama saya Nathanael Sebastian Anduk. Ya. Oke, pelayanan di gereja apa nih? Ya, multimedia di sekolah minggu. Oh, oke, baiklah. Sip, baiklah. Sama hobinya apa nih? Hobinya. Hobi paling barunya apa nih? Hobi paling Mau saya jawab nih. Kenapa nih? Emang hobinya mematikan atau berbahaya gitu? Enggak berbahaya sih. Agak mepet-mepet jurang? Ini tebak-tebakan aja gimana? Game ini online. Oh, Termasuk online. sama tema kita sekarang online katanya. Gaming Online pokoknya. Ketebak gak? Joki ML. Nah, enggak joki dong. Ini hobi. Oh, hobinya. Oke. Siapa tahu kan hobi jadi pekerjaan gitu. Iya, bisa. Amin. Apa ya? Amin gitu. Apa ya? Yang sekarang nih lagi ramai banget nih. Buzzer. Ya enggak buzzer. Buzzer. Emang game Iya kan ada juga hobi gitu ya, jadi pekerjaan juga. ngebuzzerin orang gitu. Buzzer untuk yang hal positif kan bisa positif. saja Bisa. gitu. Apa ya? Coba kasih clue dong. Kasih clue. Ya tadi ML. Salah satunya ML. ML. Salah satu ML. Ngegame online. Astaga, aku kira kayak udah online terus habis itu kayak ada sesuatu yang kayaknya mencurigakan politik ya ini. Enggak lah ya, kita nggak mau bawa Talk and Trend ini ke politik teman-teman. Jangan, itu saya sudah tahu itu gestur apa. Oke teman-teman, di malam hari ini aku Bram kedatangan gitu ya. Ada teman-teman dari GBI Pekiringan. Junior Community, GC ya. GC. Oke. Teman-teman dari GC GBI Pekiringan malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Bram. Kurang lebih 1 jam. Kalau misalnya lebih pun pasti akan kayaknya nggak mungkin lebih sih. Bisa sih, lebih sih. Bisa sih, tapi mungkin kita off air ngobrol. Bisa. Jadi
kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin relate sama kehidupan kita, yang dimana-mana, kapanpun, dimanapun kita selalu pasti akan apa sih? Mau ngomong apa sih? Bentar. Ya, pasti kita bakal berhubungan sama Santai. sesuatu yang online. Pasti sosial media lah. Kalau enggak ya game online. Kalau enggak mungkin kita setidaknya cuma mau ngomong apa sih? Bentar dulu ya. Salah. Iya, jadi Santai. kehidupan kita itu sekarang gitu ya, banyak banget yang berhubungan sama sesuatu yang online. Antara game, tugas gitu pun juga bisa lewat AI gitu ya. Tapi kalau kita online terus, apakah kita mudah untuk dihubungi gitu ya? Akan tetap Aduh. mudah untuk dihubungi. Biasanya tuh ada yang online lagi ngegame tapi di ND HP-nya. Nah itu pasti itu kayaknya tuh. Siapa ya? Siapa ya? Kita nggak tahu sih. Kita nggak mau ngejudge. We listen and we judge gitu ya. We don't judge maksudnya. Ya jadi di malam hari ini gitu ya teman-teman. Biasanya tuh kita sering ngelihat teman kita yang statusnya online, atau mungkin dia barusan ngechat seseorang gitu ya, tapi pas lagi kita chat dianya tidak membalas. Dia malahan tiba-tiba centang satu dan hilang, tidak tahu kemana. Dan mungkin sempat like postingan atau story kita, tapi pas lagi kita telepon tiba-tiba calling. Kesel ya, kesel kan? Ya, maka dari itu siapa nih kelakuannya? Yang kita coba aja kali ya, kita ngobrolin malam hari ini gitu. Dan yang pertama nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman gitu ya, pasti kan punya pertemanan di luar sana gitu ya. Kalau kalian punya temen, kelihatannya online gitu ya, tapi chat kalian tuh nggak dibales, biasanya pikiran yang pertama kali ketemu, yang pertama kali muncul di pikiran kalian apa? Kalau teman kalian online, tapi pas lagi di chat nggak dibales. Waduh. Pertama Tergantung sih. Temennya oke. apa dulu nih? Teman main deh. main. Udah teman main aja biar yang gampang. Biasanya nih ya kalau teman main ya. Oke. Kalau kita lagi bilang chat nih, bro login dong, min satu nih, P mabar gitu ya. min satu nih. Ah. Terus temennya jawab, oke tunggu ya, aku mandi dulu, mandi nih. Oke. Mandi gak mungkin lama dong. Ditunggu 10 menit gak dibales, 20 menit gak dibales, 1 jam gak dibales. Oke. Gimana gak kesel kan? Tonjok jangan dong. Tidak boleh ada kekerasan. Oke. Terus habis itu pertama kali mikirnya apa? Pertama kali mikirnya, wah ini orang kayak nggak niat mau main nih, kayak mau kok ajak juga males gitu. Orangnya juga kan kita udah ajak baik-baik nih, min satu nih, kebetulan ada slot 1. Oke. Ternyata temannya hilang. Atau jangan-jangan sebenarnya temennya online di gamenya gitu, cuma lagi main di roomnya orang. Wah bisa jadi tuh. Nggak tahu Nusuk sih. gitu, nusuk gitu. Sebelah saya. Sebelahnya sebelah mana nih? Don't judge. Sebelah atau sebelah? Sebelah. Ke sebelah kayaknya. Ya sebelahnya lah ya. Kita nggak perlu ngomong mereknya yang mana. Iya. Oke, kalau yang lain gitu ya. Tahu temannya online tapi pas lagi di chat nggak dibales, pasti mikir apa? Lagi sibuk. Lagi Iya, sih. mungkin dia sibuk Lagi balesin chat orang lain. atau mungkin dia lagi di end di HP-nya. Enggak sih. Kamu bukan prioritasnya berarti. Second choice. Aduh, kayaknya bukan second choice lagi, third choice kayaknya, atau fourth choice gitu ya. Sakit hati ya, kid hurt banget gitu ya. Ya oke lah. Mungkin pernah ngerasain kayak gitu, punya pengalaman kayak gitu, Punya. atau mungkin malah itu adalah pelakunya sendiri. Wah, saya pernah lagi. Ya kita nggak tahu lah ya, kita we never knows. Yeah. Maybe we get who knows. Ya kalau menurut kalian sendiri gitu ya, online itu status online gitu ya. Misalkan kayak ijo akunnya gitu atau gimana gitu. Nah, menurut kalian kalau online berarti harus siap membalas chat gitu, atau sebenarnya orang tersebut tetap punya hak nggak langsung membalas? Kalau menurut saya ya, Oke.
Kalau kita ngebalas kita tuh harus fast respon karena orang butuhnya itu cepat pasti. Pokoknya kalau kita balasnya cepat, kita pasti oh ini orang mau nih, ngelihatnya kita udah mau duluan ternyata buat ngobrol sama mereka. Cuman jangan sampai kalau kita lihat HP terus menerus. Jadi kita 24 jam online nih. Kita lihat HP terus, jadi kita lupa makan, lupa minum, itu jangan sampai sih. Iya juga Kata saya sih. Pas respon itu harus, tapi harus tahu waktu. Harus tahu prioritasnya juga ya. Harus prioritas. Mungkin kalau nggak dibalas juga mungkin ada sesuatu gitu. Iya sih. Mungkin juga misalkan kalau di sosmed ya, nggak cuma di WA gitu ya. Mungkin dia lagi online tapi dia lagi scrolling. Atau dia lagi ada kepentingan yang lain gitu ya di sosmed itu gitu. Ngechatin mantannya, nge-DM-in HP-nya lupa dimatiin. Oh iya bener lagi gitu ya, bisa aja gitu. Dia lupa dimatiin, kebuka di aplikasi itu, kelihatannya online gitu. Makanya jangan berburuk sangka teman-teman. Kita harus tahu dulu ya. Iya, harus tahu dulu kenapa nih alasannya gitu. Oke, kalau yang lain, kalau orang online itu berarti harus siap membalas atau sebenarnya dia juga punya hak kok nggak ngebales? Gimana kalau menurut yang lain? Gak boleh duain, ya boleh lah. Kan pendapat pribadi gitu ya. Kalau yang lain, If atau Nathan? Sebenarnya sih nggak harus banget sih, soalnya kadang pelaku, kadang korban. Oh, kadang pelaku, kadang korban. tapi emang pelaku gitu. Oke, terus gimana tuh? Biasanya ya emang dijadikan second choice sih. Second choice. Bukan prioritas. Kayaknya sakit banget, kenapa sih ya malam hari ini kayaknya kita curhat aja kali ya, yuk. Curhat yuk mah gitu. Kita open sesi curhat ini. Iya, kita open sesi curhat, heart to heart gitu ya. Heart to heart. Terus kenapa menurut Eve sendiri itu ya nggak wajib banget sih orang itu harus langsung membalas gitu, harus fast respon gitu? Soalnya gak terlalu penting banget. Kalau penting baru fast respon. Prioritas. Yes. Jadi selama ini itu lebih banyak dapat chat yang tidak prioritas. Kalau dari Nathan sendiri gimana nih? Menurut Nathan, kalau online itu berarti harus fast respon atau enggak? Enggak juga sih. Karena oke, kenapa tuh? Kalau menurut Nathan kayak gitu? Ya tadi kan bisa HP lupa dimatiin. Ya juga sih. Berarti itu adalah pengalamannya dia ya teman-teman. Kita nggak boleh ngejudge. Oke. Emang pelaku sih. Mungkin ya. Mungkin kan. Dia sibuk main ML sih, yakin sih. Dia sibuk main ML sih. Bisa sih. Dia sibuk main sih. Jadi kita kalau balas dia, Nat di mana? Dia nggak balas 1 jam, ternyata dia lagi di match 1 jam. Bong. Net, lu bisa nggak pelayanan di minggu ini? Minggu depan dia bales ya. Mungkin. Karena menurut dia kurang prioritas gitu. Enggak gitu ya konsepnya. Prioritas. Waduh. Masa enggak sih? Aduh. Kita pura-pura nggak ada yang merhatiin aja ya teman-teman ya. Maaf ya untuk para pembina. Oke, nah jujur nih ya teman-teman, kalian sendiri pernah nggak sengaja nunda bales chat, nunda fast respon karena lagi mager aja? Pernah nggak kayak gitu? Wah, saya pernah lagi. Sering ya. Wah, sering sih. Jujur. Antara ini ya, kalau saya lagi sibuk banget nih, Oke. banyak yang chat nih. Nah, saya suka nggak kebaca. Bukan artis dong. Kayak seleb bertindak seperti seleb. Oh, bertindak seperti seleb Iya, WA kan? gitu ya, kayak minta tolong dong ini, kayak wah nggak bisa, gue lagi ada kegiatannya tidur. Siapa tahu gitu. Oke. Terakhir kali kapan kayak gitu nunda balas chat? Wah, barusan tadi. Loh. Itu tuh binasanya. Ya maka dari itu di ruangan ini kita itu bisa jadi pelaku atau korban. Wah, saya atau pelaku. memang pelaku gitu. Pelaku. Lebih tepatnya sih kemarin. Oh, sih. kemarin. Saya kemarin kayaknya lagi capek banget, lagi sibuk banget sih. Oke, kadang jadi suka ya saya ditunda nggak aja. baca. Iya.
Oke. Kalau yang lain pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Enggak pernah. Bohong kamu. Pret banget gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? If barangkali punya pengalaman nunda balas chat? Pernah. Waktu itu pas lagi ngapain, If? Kayaknya waktu kerja jadi panitia FLS. Halo kakak Panitia. panitia. Atur aja kak, nggak apa-apa. Kakak kan panitia. Oke. Berarti If pernah, Ronald pernah. Nah. Kalau Nathan sendiri pernah tidak, Nathan? Pernah nggak nunda balas chat kayak gitu? Lupa. Lupa. Suka lupa. Gak apa-apa, is oke. Nathan melupakan kapan itu menjadi pelaku dia. Oke. Lanjut. Kalau seseorang yang kamu chat gitu ya, dia tuh slow respon, terus habis itu dia ngebales, maaf ya, aku belum sempat balas, atau SBB, Ya, sorry SBB. baru balas gitu ya. Ya, sering. Sorry, maaf SBB, top Iya, gitu ya, kasih iya, tepuk iya, tangan iya, gitu, iya. biasanya gitu ya. Menurut kalian itu alasan yang wajar atau itu alasan yang cuma dibuat-buat? Bisa dua sih. Yang pertama dibuat-buat karena emang lagi ada problem, Oke. emang lagi ada masalah. Yang kedua emang kita nggak tahu kalau dia tuh punya urusan apa, jadi kita harus toleransi juga. Kita harus tahu, oh dia ternyata punya acara ini makanya balasnya lama, gitu. Kita harus toleransi sih. Betul. Toleransi nggak cuma budaya dan agama doang Iya. ya. Ternyata toleransi juga tentang menghargai Ya, dia menghargai. situasinya lagi kayak gimana. Ya. Oke, kalau menurut Nathan sendiri gimana nih? Kalau misalnya ada teman kamu deh, kamu chat, terus slow respon, tiba-tiba beberapa jam kemudian dia ngomong SBB. Sorry baru bales gitu. Kalau jarang sih wajar saya iyain aja iya. Oh, Tapi iya, kalau keseringan ya setiap saya ngechat bahas itu terus curiga. Memang pelaku. Memang kamu bukan prioritasnya dia. Ini tentang prioritas. Tentang prioritas ngechat gitu ya, ngebales chat gitu. Biasanya Ronald. Hah? Biasanya Ronald. Apa? Aku juga sering sih. Waduh. Tapi jujur ya, kadang-kadang ya teman-teman, kalau misalnya nunda balas chat tuh kayak serasa kita tuh orang penting. Iya. Terkadang Tapi- gitu. Tapi kita juga nggak enak sih Iya. kalau nggak dibalas juga. Bener sih, bener. Tapi kalau misalnya memang penting ya harus dibales. Harus dibalas Kalau banget. nggak terlalu penting kayak, lu di mana? Kayak ngapain gitu, kayak ya udah sih gitu. Kenapa Buat apa sih? juga Lu mau gitu tahu kan. banget sih tempat Iya. apa di mana aku berada sekarang gitu ya. Oke, kalau If sendiri kalau dibales maaf SBB, menurut kamu itu alasan masuk akal atau alasan dibuat-buat? Masuk akal aja sih, soalnya mereka mungkin lagi sibuk aja. Terus terkadang kan mereka juga sering ngomong ke aku kalau mereka tuh sibuk, jadi ya udah dimaklumin aja. Oke, baiklah, dimaklumi ya. Iya. Ya sudahlah, nggak apa-apa sih. Soalnya terkadang juga kita kayak gitu kan teman-teman. Iya. Kita nggak pernah tahu situasi kita lagi baikkah, kita situasinya lagi sedihkah mungkin, atau mungkin lagi depresi, atau mungkin lagi capek. Ya kita memang nggak pernah tahu gitu. Makanya kita mungkin slow respon juga pasti ada alasannya. Ya pasti. Mau itu alasannya masuk akal ataupun dibuat-buat. Ya itu dua. Tinggal yang balas chat kita aja harus peka-peka gitu ya. Nah, iya, itu dia. Nggak peka dia. Ternyata tidak peka. Iya, ternyata tidak peka. Atau mungkin karena memang kita bukan prioritasnya dia. Bisa aja sih. Prioritas lagi nih. Ada, ya memang ya teman-teman, kalau dunia online kayak gitu sulit gitu. Apalagi kita yang sekarang semua pasti ngechatnya kalau nggak di WA, di TikTok, di DM Instagram gitu ya. Kalau nggak mungkin di Line masih ada, atau mungkin ya udah gitu. Resikonya kita kalau misalnya nggak ngomong empat mata gitu. Ya. Oke, nggak kerasa teman-teman, kita udah setengah jalan. Nggak Kita udah kerasa setengah banget jalan ya. ngobrol gitu ya. Nah sekarang aku mau nawarin buat teman-teman gitu ya. Ada dua pilihan. Sekarang Ada. teman-teman mau break dulu 5 menit, atau kita mau main games dulu. Yang mana kalian? Silahkan, diskusi aja dulu, nggak apa-apa, is okay. Jujur nggak kerasa udah 24. Cap-cip cukup baku cukup. Cap-cip-cup. Coba mana yang dipilih, yang mau main game atau nggak main game? Hah? Game apa enggak? Game. Game apa enggak? Kalau enggak berarti kita break gitu aja. Mau break. Break aja.
break. Oh, mau break aja. ya. Oke, nggak apa-apa daripada kita berbusa teman-teman. Iya. Kita juga, sih, ya. iya kan kayak ngomonginnya prioritas terus apa Nah, sih iya, gitu ya? dari tadi prioritas, Kayak lagi prioritas, bikin bangun gitu. hubungan aja gitu. Iya. Oke deh teman-teman, sekarang kita mau break dulu. Nanti setelah Yeah. break kita bakal balik lagi setelah pujian dan juga informasi berikut ini. Oke, balik lagi sama teman-teman dari GC GB Pekiringan. Masih semangat teman-teman? Masih nggak nih? Masih Semangat nggak nih? Masih semangat. oke. Ini yang sebelah saya emang masih semangat nih. Waduh, iyalah Ini karena baru baru berganti pemain. Halo, kita kenalan lagi. Siapa nih namanya? Aku Gideon. Oke, jadi kita ada penggantian pemain nih teman-teman gitu ya. Dan kita sekarang mau main games. Nama gamesnya adalah satu kata banyak cerita. Jadi nanti rulesnya simple aja. Aku bakal kasih satu kata buat teman-teman gitu ya. Nanti siapapun cepet-cepetan deh gitu ya yang mau bikin cerita dari satu kata tersebut. Nanti dapat 1 poin. Seperti itu ya. Mau coba dulu atau mau main langsung? Mana? Gimana? Mau coba dulu. Mau coba dulu aja. Mau coba dulu. Ini Ini aja. yang mau coba nih kayaknya nih. Kok saya kan cepet-cepetan? Nah, iya. Oke, baiklah. Katanya adalah kaget. 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 Waduh. Jangan dong. Bagus banget. Bagus banget. Cerita Oke. saya bagusan. Apa nih? Punya cerita apa nih? Boleh pengalaman pribadi, boleh fiksi juga boleh. Katanya adalah kaget. Oke, Kaget. silakan. Pak, silakan Pak. Siapa tahu dapat uang kaget kan? Heh. Coba. Dana kaget aja. Dana kaget, amin. Terkaget-kaget. Amin. Siapa tahu dana jatuh dari langit gitu kan. Amin. Ya Tuhan, Amin. duit. Singkat, padat dan jelas duit. Oke, silakan. Katanya adalah kaget. Silakan disamber. Siapa yang mau bikin cerita duluan? Ya. Saya Boleh, Waduh. silakan. apa ya, saya nggak pintar bikin cerita lagi. Kaget. Apapun tentang kaget. Kaget. Impromptu aja, spontan uhuy gitu. Spontan uhuy. Ini kalau spontan uhuy. Karena dia orangnya terlalu datar, jadi nggak pernah kaget. Nah, oke. Terus habis itu enaknya diapain kalau misalnya orangnya terlalu datar nih? Kita kagetin aja. Kita kagetin aja gitu. Kagetin pakai apa nih? Oke, kita kagetin pakai apa nih kira-kira? Pakai uang kaget boleh deh. Oh, Amin. Amin. ya Tuhan kayak biasa. Amin. itu doa tiap akhir bulan ya teman-teman gitu kayak bulan. ya Tuhan. Di mana menu sudah koma. Iya, di mana menu sudah mulai agak datar dan agak polos gitu. Disitulah kita berdoa ya Tuhan seperti biasa. Amin. Oke, kira-kira kayak gitu. Tapi dipanjangin lah ya, jangan pendek banget gitu ya. Dipanjangin lagi gitu ceritanya. Oke, kita coba, kita main langsung. Nah, Sekarang siap? siap. Kayaknya lebih seru kalau misalnya bikin urutan deh. Urutannya gimana tuh? Home Bimpa dulu deh. Oke, tiga-tiganya Home Bimpa dulu. Kalau Gideon, untuk Ronald dan juga If boleh Home Bimpa dulu. Palayom gambreng agakal. Siapa nih? Siapa yang beda sendiri? Ronald. Oke, Ronald. Nah, karena Ronald pertama, aku mau kasih privilege boleh milih ke kanan atau ke kiri. Wais. Loh, Jadi yang keduanya dia yang milih gitu aja. Boleh. Boleh. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Di dalam dunia. Kiri. Oh, kiri. Oke, berarti nanti Ronald, If, terus itu Ko Gideon, terus muter gitu ya terus ya, Kita gitu. menyiapkan yang ini gong. Oke. Gong. gongnya. Gongnya ini. Baiklah. Semoga sih beneran gong ya. Oke. Katanya adalah sebentar, aku gedein dikit headphone-nya soalnya agak kecil. Katanya adalah centang biru. Loh, Kamu dulu. yang pertama kan Ronald dulu. Iya, saya. Katanya adalah centang biru. centang biru. Oke. Iya. Iya. 3, 2, 1. Nggak kepikiran lagi. Aduh, centang biru apapun deh. Asbun aja nggak apa-apa. Mas Bun. Jadi kenapa orang-orang zaman sekarang itu senang sekali? Itu yang mereka cari di sosial media mereka, Mhm. supaya nickname mereka itu centang biru. Karena
merasa gengsinya berbeda kan? Oh, Centang iya biru sih. itu. Nah, gengsi mereka tuh beda. Aduh. Tuh, ya. Apa yang dikejar dari centang biru itu? Kalau kita pikir-pikir kan, centang biru itu cuma tanda di sebelah nama. Iya sih, bener sih. Nggak menunjukkan skill kamu, nggak menunjukkan apapun, nggak menunjukkan keahlianmu. Tapi kenapa banyak orang cari itu? Mungkin karena dia mau open endorsement. Jadi siapapun yang mau endorse dia, siapapun yang mau kasih dia dana gitu ya, kayaknya lebih terpercaya aja gitu kalau misalnya kasih centang biru. Iya nggak sih kok? Lebih gampang Iya dapet kan? kayaknya. Lebih Ada yang lebih menarik daripada itu. Oh, apa tuh? Itu ya? adalah sesuatu yang dicari anak-anak zaman sekarang. Betul. Validasi. Wow. Garis besarnya validasi. Garis besarnya. Dari prioritas kita ganti ke validasi. Sekarang bahas validasi. Tapi itu masalah serius. Iya sih, bener juga. Karena dari validasi itu orang bisa punya mental yang tidak sehat. Iya betul. Demi mengejar validasi. Betul sekali. Betul banget. Oh, sudah? Ada lagi barangkali? Atau sudah? Kita kembalikan lagi kepada Ronald. Kita sudah kasih waktu jeda buat Ronald. Tapi kayaknya direbut ya. Kayaknya poinnya direbut gitu ya. Gitu kayak tiba-tiba seret gitu. Poinnya langsung Tapi nggak kerja apa-apa, semua. nggak apa-apa, is okay. Tepuk tangan dulu dong. Oke sih gitu ya. Ceramah malam hari ini jadi jadi kita jangan gitu ya, enggak ya. Oke, kata-kata selanjutnya adalah screenshot. Screenshot. Mhm. Oh, Oke, silakan Ronald, boleh deh. boleh. Kan ke arah kiri Oh, kan. iya. Oke, silakan. Kata-katanya adalah screenshot. Screenshot. Mungkin kalau kita ini ya, kalau kita screenshot kan bisa men-screenshot, bisa mengambil gambar apapun nih. Apapun bisa diambil ya, bisa diambil dong. Ya gambar-gambar yang positif lah pastinya Positif ya. dong. Betul. Cuman positifnya kan bisa menegatifkan orang atau enggak kan. Iya sih, bener-bener. Mungkin kalau kita sekarang kita screenshot, kita lagi marah nih sama orang nih. Kita marah. Oh ini gini punya masalah sendiri gitu kan. Kita screenshot, kita kirim media sosial. Doxing ya kak ya. Langsung jadi viral tuh di situ tuh. Nah itu bahaya banget sih, yakin. Aduh, ada kata viral lagi. Ya udah nggak apa-apa, is okay. Iya, Tapi nggak apa-apa lah, nggak is okay. apa-apa. Kayak itu kata-katanya ya masih oke sih daripada kita nyebut yang lain gitu. Iya sih, betul. Oke, kalau kayak gitu kata-kata selanjutnya adalah viral. Ya, Iya. Kata-kata Viral. selanjutnya adalah viral. banyak ya viral. Banyak nih yang viral. Oke, silakan If. Cerita. Iya, cerita Ntar bisa apapun. tiba-tiba curhat loh. Boleh Oh, nggak sih, apa-apa. boleh banget sih. Boleh banget. Boleh. Kita masih ada waktu kurang lebih ya sekian belas abad gitu ya sampai jam 9. Jadi Curhat. boleh nih. Boleh Curhat curhat. dong If. Siap banget loh dengerin. Kita open sesi curhat di sini kan. Kita curhatnya gini, ngedengerin curhatnya gitu. Wah, iya gimana tuh If? Jadi Hmm. jadi gini Le. Oke, terima Oke, kasih. Le. Enggak, lanjut. Belum mulai gitu ya. Sabar gitu. Siap. Jadi selain hobiku suka gambar, aku juga suka ngedit video. Oke. Jadi suka banget edit video tren gitu. Jadi tanpa apa pakai template, jadi benar-benar pure edit sendiri. Jadi suka ke post ke TikTok. Jadi berharap one day tuh One bisa viral videonya, terus bisa jadi kayak konten-konten creator lainnya. One day. Oke, one day. Day one. One day or day one. Day one. Aduh, gimana ya? Ya semoga aja memang beneran viral ya. Amin. Amin kesekian kalinya. Amin. Oke, kata-kata selanjutnya adalah notifikasi. Wow. Ceting. Nah ini Waduh. notifikasi itu kan pemberitahuan ya. Betul. Itu fitur yang sangat berguna di handphone. Oke. Oh, iya. Betul Nah, banget. Marahnya. Tapi di zaman sekarang notifikasi itu hal yang berguna itu justru banyak tidak digunakan oleh anak-anak muda.
Betul lagi. Satu-satunya notifikasi yang paling kita tunggu adalah yang dari M-Banking itu tuh. Itu pasti kita tidak akan silent gitu ya. Pasti. Itu pasti langsung dicek itu. Oh, betul sekali, Iya. betul sekali. Maupun itu dibuka, cuma langsung pengumuman login, ya. doang gitu, atau mungkin kayak dana ketarik, itu pun tetap aja kita buka gitu, karena itu bersangkut paut dengan ini. Nah, bersangkutan dengan prioritas. Oke. Notifikasi itu bersangkutan dengan prioritas. Hmm, Karena kalau kita ngelihat ya, kalau kita melihat orang itu lagi online, pasti dong namanya notifikasi kan muncul. Betul. Nah, tapi ternyata kok nggak ada balasan gitu ya, nggak ada balasan. Berarti kita tahu kita bukan prioritasnya. Wah, Balik lagi ke Kayaknya prioritas. pengalaman Walk nih ya. away. Oh, ini pengalaman kayak Oh, kayaknya pengalaman banget. ya. Enggak pelaku. Oh, ternyata ini pelaku. Ternyata ini pelakunya. Plot twist. Oke. Aman? Sudah ceritanya? Oke. gong banget. Ngomongin Apa tentang lagi? notifikasi, terkadang kan ya kayak gitu, lagi online tapi ternyata kalau ditelepon nggak dibales, di chat nggak di read gitu ya. Nah, kata-kata selanjutnya adalah telepon. Waduh. Gong apa nih? Saya kepikirannya lagu itu lagi. Papa telepon. Aduh. Oke, silakan. Kata-katanya adalah telepon. Misalkan kemarin tuh aku ditelepon sama temanku, gitu ya. Aku disuruh. Bukan teman. Oh, bukan. Orang tua. Oh, Waduh, boleh silahkan diceritakan nih. Gimana nih waktu itu ditelepon sama orang tua? Ini bahaya nggak nih? Bahaya nggak nih? Kayaknya Iya enggak. betul. enggak. Oh, oke. Kayaknya. Kayaknya. Kalau ada yang sensitif, kita sensor aja, kita bikin netral, oke? Oke. Sip, bisa ya? Jangan sampai kita izin pulang nih. Waduh. Enggak. Jangan sampai di blacklist kita. Iya, jangan sampai satu di blacklist. Jangan sampai gitu ya. Aku masih mau ketemu sama teman-teman. Gitu aja. Gimana nih? Kemarin ditelepon sama orang tua. Gimana perasaannya pas lagi ditelepon? Paling cuman nanyain pulang sama siapa, karena di rumah itu nggak ada orang atau siapa-siapa. Jadi orang tua itu sibuk kerja semua. Jadi tuh karena apa sih? Karena kan sekolah agama, belajar agama kan di Penabur. Betul. Jadi berarti pergi sendiri kan, apa sih suka ngomong apa sih? Sabar. It's okay. Sabar. Jangan Jangan bentak-bentak. Sabar, Kak. Jadi apa sih, karena orang tua tuh kerja, jadi tuh gak ada yang nganter jemput. Jadi kadang suka ditelepon sama mama papa, Oke. itu pergi sama siapa, pergi mau naik apa, mau naik barang apa, mau grab aja, Iya, mau naik mau itu aja, ojek Ta. apa enggak Iya, gitu mau ya. naik ojek apa enggak, atau mau numpang aja ta. Jadi suka sering ditelepon. Oke. Terus habis itu apakah kamu membalas telepon itu? Iya dong. Iya dong, kalau enggak saya tidak pulang, Kak gitu. Saya mau pulang ini. Saya nggak Iya. pulang. Tapi saya penasaran ya. Kenapa tuh? Perasaannya kalau ditelepon orang tua itu dakdikduk atau biasa aja? Sebenarnya biasa aja, karena kan orang tua sendiri. Mungkin Harus dakdikduk. mungkin dia biasa saja karena sudah tahu tujuan orang tuanya telepon untuk apa ya gitu. Beda lagi kalau misalnya dia jam 10 malam mingguan, masih ada di luar dan dia lagi jalan-jalan gitu Wah, itu ya. bahaya. Nah, itu beda lagi tuh perasaannya. Nah, itu masalahnya. Kalau Apa tuh telepon masalahnya? dari doi kok hati berbunga-bunga, tapi kalau dari orang tua biasa aja. Tolong hargai kami. Tolong hargai kami. Seperti biasa, kita keluarkan kata-katanya when ya. Poin ya. Ya ampun. Kapan ya gitu. Ya oke. Ngomongin tentang doi-doi gitu ya. Biasanya satu hal yang paling ditunggu-tunggu adalah typingannya doi gitu. Nah, typingan atau ketikan kata-kata selanjutnya adalah typingan. Siapa tadi berarti? Wah. Saya aja. Oh ya udah boleh, silakan. Boleh Ronald. Ini nunjuk-nunjuk tengah kayaknya. Ya udah saya aja. Jadi itu saya punya pengalaman sendiri sih tentang typing. Oke. Enggak tentang doi juga nggak apa-apa kok, tenang aja. Nah, tentang dihargai dan tidak dihargai. Oh, Dim. Ya pernah banget ya. Oke.
Jadi saya orangnya tuh kalau udah kita ternyata di invite di suatu grup gitu, kita kan ngobrol baik nih sama teman-teman. Kadang tuh saya sebenarnya saya udah jelasin, maklumin kalau saya kadang off, tiba-tiba off kan, tiba-tiba off typingnya kan, nggak aktif lagi nih. Mungkin bisa sampai 1 minggu 2 mingguan saya nggak aktif di situ. Oke. Sebenarnya mereka sih oke aja sih. Cuman karena mungkin sayanya aja, mungkin karena kalimat pertama yang dia sebutin agak tidak mengenakan. Ya pas saya typing itu saya nanggepin tanggapan dia sendiri, misalnya chat apa gitu, saya tanggepin nih. Ternyata dia chatnya siapa, terus saya jawab apa, yang nanya. Itu kata gitu tuh. Siapa apanya, siapa yang nanya. Makasih ketawanya. Makasih ketawanya, tapi kejujuran. Tahu nggak satu ketawa yang lucu tuh gini? Tapi jujur jadi lucu tahu, kadang-kadang kalau misalnya nggak lucu tapi digituin tuh lucu gitu. Oke. Lucunya Tapi kan nggak lucu. jujur kayak gitu tuh sebel. Iya, Digituin tuh sebel banget. Sebel banget. Tapi kayak Kayak tapi lucu gimana? juga lama-lama gitu loh, kayak apa gitu, siapa yang apa gitu, terus siapa yang nanya. Dicariin tuh sama gitu. si apa, ada ya jokes sih zaman dulu, lupa ya? lagi waktu aku kecil. Apa Ada tuh? gitu, dicariin tuh sama si siapa gitu, terus tuh kayak apa gitu ya, pokoknya gitulah, ada jokesnya. Kalau misalnya yang relate mungkin Siapa yang nanya? Oh enggak relate dia. mungkin dia relate kali ya. Enggak relate. Nggak tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa, oke. Nggak apa-apa. Mungkin kamu belum ada. Ini relate mungkin. Ini relate. Sebelah saya Kayaknya relate nih. yang ini relate. Mungkin. Mungkin kita ceritakan. Guys, jangan membuli umur gitu dong. Kan saya tidak mengerti ya. Oke. Mungkin sebelah saya ngerti gitu kan. Ngomong-ngomong tentang typingan gitu ya. Biasanya kalau misalnya sudah di chat harus di Balas. kata selanjutnya adalah balas. Balas dendam. Bukan dong. Bukan balas yang itu, bukan balas yang itu. Kita baik hati ya. Gong. Oh my God. Gimana ya? Oke. Kata-katanya adalah balas. Balas. Tinju, dia balas tinju. Kayak nggak asing. Kayak kenal tuh kata-kata apa ya gitu. Oke, kata-katanya adalah balas. Balas. Tidak terpikirkan lagi. Ayo, balas. Come on. Apapun, mungkin cerita pengalaman kamu gitu. Gak pernah pernah nggak dibales, atau mungkin kayak dibalesnya terlalu cepet, bahkan aku belum nanya pun dia udah nggak bales gitu. Belum Kayak nanya pun udah dijawab, ternyata dia tahu kita nanya apa. cenayang ya. Bayang gitu langsung. Ngeri kan? Jadi kita belum tahu, kita dia baru chat, halo, kita langsung jawab ini jawabannya gitu, dia langsung tahu gitu. Ngeri ya. Wah, blok sih itu sih. Lo kok di blok? Lah iya dong, siapa tahu dia disadap Positive gitu. thinking dulu. Oh, positive thinking. Mungkin aja Jangan dia mengambil kesimpulan. dia ngebalesnya tuh di sebelahnya kamu Oh, gitu loh. Jadi kelihatan bisa. typingan kamu gitu. Mungkin Jadi kayak itu kebiasaan dia juga bisa. Dia udah tahu. stalker. Ya, stalker ya. Gimana nih? Pernah ada pengalaman tentang balas membalas? Jangan balas, pokoknya jangan balas dendam, balas budi boleh, walaupun budi tidak bersalah. Oke? Enggak. Oke. Ada sesuatu ya. Oke. Kalau Tentang balas balas. Apa ya? Pernah cerita sama teman panjang kali lebar A I U E O Oke. bla 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 bla, terus balas dia cuman ye oke waduh Respon pertama kamu ketika dibales panjang lebar banyak banget tuh bubble chatnya. kita Nggak react usah. aja. Makasih. Terima kasih Makasih jempol. jawabannya. Terima kasih jawabannya. Ye gitu. Makasih sudah menjawab. Ye itu tidak itu masih bisa dimaklumin, jadi cuman di react jempol aja. Aduh, di bubble terakhir lagi gitu. Iya, Oh. biarkan dia lihat chat dan di react doang. No, Di read positive doang. thinking dong. Oh, kenapa harus Mungkin positive thinking ya? LCD-nya ada yang nggak bagus. Wah, ini masalah LCD dia- jauh oh. banget ya. Mungkin aja teman-teman kalau Mungkin. HP-nya itu HP potato Iya. atau HP kencang gitu ya. Jadi kayak dia agak nge-lag dikit Tapi gitu. nggak mungkin dong, Tapi kita nggak nggak tahu HP-nya. Kan kita temen, kan masih ngeliat dong HP-nya gimana. Kan bisa aja. Cuman kita harus positif dulu aja. Lagi-lagi. Tapi menarik loh itu. Karena Kenapa menariknya? bales pendek itu Kenapa sih kok pada ketawa? dry text itu dianggap keren oleh anak-anak muda.
Oh iya, lebih excited kelihatannya. Hah? Biasanya Dry text kan banyak itu. Kan bisa Dry, aja. dry text, dry text tuh kayak tadi. Oh iya. Jadi kayak Iya, bubble-nya iya, kita bener, ngechat bener. banyak, tapi Sorry, dia kayak sorry, cuma sorry. balas Y gitu, Iya, G iya. gitu G doang. gitu. Kalau enggak GPP gitu kayak gitu doang gitu. Nah, aku salah tangkap aku salah. Oke, kayak gitu doang. Tapi bagi yang berbeda umur justru itu menunjukkan ketidaksopanan gitu. Kalau aku sih masih merasa tidak sopan sih. Iya, masih. Apakah aku yang tua? Maka itu masih menjadi pertanyaan karena itu dry text itu dianggap satu fenomena yang itu dianut oleh banyak orang, terkhususnya kaum hawa. Wah, Apalagi kalau misalnya sudah ngambek, Ah, terus habis itu sudah moodnya lagi turun, Waduh. nah, ditambah lagi capek. nah, positive thinking. Dry text saja bersyukur daripada nggak dibales. Iya, betul. Memang ya kami ini harus memang kami ini harus memaklumi gitu ya. Iya. Di-read aja udah bersyukur gitu. iya, udah dibaca pun bersyukur kita. Nggak tahu kita dibaca apa enggak. Ini antara kita yang memang buta atau memang sangat ya udahlah ya, nggak boleh nanti genderisasi. Jadinya seksis, jadi ya udah nggak apa-apa, is okay gitu. Kita harus memaklumi orang lain. Iya. Karena terkadang karakter orang lain itu kan berbeda-beda, betul. Ada yang mungkin memang dia sibuk, atau mungkin memang dia mager buat ngebales gitu itu, ya. Mager. Oke, kata-kata hari ini. Waduh. Terakhir sesi Oke, sebenarnya udah sesi terakhir beneran teman-teman. Oh, beneran? Beneran. Udah mepet jam 9 dan Oh iya loh, udah Nggak 5.3 kerasa loh gitu. Dan di malam hari ini nih teman-teman gitu ya, habis sudah gamesnya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya dong. Oke, malam hari ini ada Ko Gideon, ada Ronald dan juga If yang sudah berhasil melewati tantangan-tantangan games. Nah, di malam hari ini nih, kalau satu hal nih, ketika kalian sudah pulang gitu ya dari studio, dari radio Suara Gracia, terus habis itu ada mungkin teman-teman gitu ya, kayak mungkin aku nih sering banget online, tapi aku jarang banget buat ngebales Ya. chat orang, atau mungkin kayak lebih ke malahan mager banget buat ngebales chat orang, atau mungkin kayak aku slow respon banget, dibalasnya 2 minggu kemudian. Misal gitu ya. Nah, satu hal yang mau teman-teman ubah ketika teman-teman lagi online, slow respon dan kayak gimana gitu, apa satu hal yang pengen teman-teman ubah setelah pulang dari sini? Kalau aku sih nggak lupaan, karena lupa itu kalau kita udah ngelihat nih, oh ini ngepet, tapi kita lagi ada urusan, nanti aja lah. Pas udah selesai urusannya, saya lupa. Oke, saya lupa. Bener-bener kasih reminder ya. Iya. Kadang tuh suka nggak kebaca gitu. Betul. Sama. Sama. Oke, kalau dari Ko Gideon atau dari If nih, apa satu hal yang bakal diubah untuk mengubah kebiasaan slow respon, atau mungkin malahan tidak membalas, tidak ngereken, tidak merespon gitu? Satu yang saya pelajari, Oke, apa tuh? tetap positive thinking meskipun Kayak dari kondisi tidak mungkin untuk positif. Walaupun dunia lagi menjepitmu gitu ya, tetaplah untuk bertumbuh seperti bulu ketiak. seperti Ya seperti itu gitu ya. Seperti itu. Kayak Iya, kalau dari If Gitu. sendiri, apa satu hal yang mau diubah malam hari ini? Mungkin di endingnya bakal aku matiin. udah nggak pakai dia. Oke, baiklah. Ya setidaknya ada motivasi buat diri kita sendiri, masing-masing ya maksudnya di malam hari ini. Dan terakhir nih teman-teman, kan teman-teman datang dari JC GBI Pekiringan Cirebon gitu ya. Nah, di malam hari ini aku mau tahu dong, kalau misalnya Bram nih mau join di JC GBI Pekiringan. JC itu tadi singkatannya apa? Junior Community. Junior Community. Kalau misalnya mau join, kira-kira aku harus tahu infonya dulu dong, Iya, gitu ya. betul. Iya, betul. Nah, boleh dong Kak diinfoin biar aku bisa, siapa tahu, who knows, one day atau day one. Iya, Aku bisa join gitu ya Who knows, di who knows. Junior Community-nya Bisa. GB Pekiringan nih. Silahkan nih teman-teman.
Nomor HP boleh. Nomor Atau- HP boleh atau banget. Instagram Oh GC. boleh. Instagram JC aja deh, boleh. Di Oke. username-nya apa nih Kak kalau boleh tahu di Instagram, di TikTok, Sabar. di Threads? Lupa namanya. Kalau boleh tahu JC itu ada ibadah terpisah nggak dari kebaktian umum nih? Iya, Iya, ibadah terpisah. kita terpisah. Kita Uh. ibadah di hari Sabtu jam 4. Hari Sabtu jam Ya, 4 sore. Kalau ibadah rayanya kita hari Minggu Mm-mm. pagi jam 9. Oke. Itu on time kita mulai. Oke, boleh. Dan tempatnya di mana Kak? Kebetulan kita ada tempatnya itu kita belajar di situ di sebuah rumah. Kita ada di Puri Sejahtera. Oh, di Puri Sejahtera. Ya, di Puri Sejahtera di Pemuda, dekat dari sini. Oh, deket banget Dekat. sih, cuma di situ Iya, doang di sih. situ Keplesnya doang. juga nyampe sih sebenarnya Iya, ya. deket, itu doang. Oke, kalau mau stalking gitu ya, Boleh. stalking positif ya, Positif. gitu ya. Yes, Nah, yes, bisa yes. stalking di Instagram apa nih Kak? Oke. At apa nih Kak? Ini ada @GC_on_fire_Cirebon. GC on Fire Cirebon. Atau kalau mau dicari GC_bawah Cirebon CRB. Oh, GC underscore Cirebon, CRB. CRB. CRB, Oh, Cirebon disingkat, Oh, Cirebonnya, CRB. ya. Cerep gitu ya. Ya, Cireb. Cirebon gitu ya. Cirep. Oke deh teman-teman. Di malam hari ini terima kasih banyak Ya. teman-teman dari Iya. JC Ya. GB Pekiringan gitu ya. Saya ada info lagi Oh, sih. apa nih? Ya, kalau kita di sini mungkin kalau kita belajar kita ibadah GC, kita lebih mendalami Alkitab. Oh. Jadi kita bener-bener kelasnya kita bener-bener bahas dari Alkitab. Jadi dari Alkitab itu misalnya ternyata Alkitab ini bertentangan dengan Alkitab yang ini nih. Jadi ayat ini pertama. Kalau saya lupa ayatnya sih, cuman saya apal pertanyaannya. Oke. Jadi kayak salah kita satu deh boleh ya. ada seorang ratu. Dia berumur 20 itu dituliskan diangkat menjadi ratu. Mm-mm. Nah, namun di buku yang lain, di Alkitab yang lain, di ayat yang lain, ternyata dia di umur 41 baru diangkat. Oh. Nah, seperti itu. Iya. Karena ada perbedaan-perbedaan Iya, perbedaan. penafsiran gitu ya. Ya, kayak bentrokan gitu. Jadi kayak kita banyak bertanya, bisa dipercaya nggak sih Alkitab ini? Nah, kita bahas itu. Iya. Oh, boleh deh. Kita banyak banget bahas itu. Kayaknya penasaran sih ya jujur, pengen banget ya ikut. Bisa. Boleh sih, boleh. Oke, buat kaula muda Gracia yang mau join juga di JC juga boleh ya di junior community-nya Ya. GPI Pekiringan. Setiap hari Sabtu Jam jam 4 4 sore. sore. Oke deh teman-teman. Habis sudah kebersamaan kita di malam hari ini di program Talk and Trend. Gak apa-apa, masih ada waktu off air. Kaula muda Gracia gak mau diajak lah, gak mau. Oke deh, pada akhirnya aku Bram If Dan aku Ronald. Nah, aku Nathan tadi. dan juga ada Ko Gideon Ada di Ko Gideon sana. tadi. Pamit Ya. undur diri dari ruang dengar teman-teman Ya, semuanya. Selamat terima malam kasih. dan Tuhan memberkati. Bye bye.